Maskapai penerbangan BUMN PT Garuda Indonesia Tbk, GIA, siap terbang lebih tinggi. Garuda Indonesia mendapatkan suplai dana segar. GIA menandatangani fasilitas pembiayaan restorasi armada bersama PT Perusahaan Pengelolaan Aset, PPA, Jumat 16 September 2022. Ini merupakan bagian dari kerjasama kedua BUMN tersebut. Penandatanganan perjanjian ini adalah tindak lanjut dari penandatanganan offering letter atas syarat dan ketentuan indikatif terbaru Memorandum of Understanding, MOU, yang telah ditandatangani pada Agustus lalu. Melalui perjanjian itu, GIA akan mendapatkan suntikan dana restorasi pesawat dari PPA sebesar Rp725 miliar. Dana restorasi ini akan dikembalikan kepada PPA melalui skema bagi hasil selama 5 tahun ke depan. Skema bagi hasil ini akan diterapkan di sejumlah rute penerbangan domestik Garuda. Di antaranya adalah rute Jakarta-Surabaya-Jakarta, Jakarta-Makassar-Jakarta, dan Jakarta-Jayapura-Jakarta. Hal itu disampaikan Irfan Setiaputra, Direktur Utama Garuda Indonesia, Senin 19 September 2022. Menurut Irfan, kerjasama tersebut merupakan bentuk komitmen untuk mengoptimalkan transformasi kinerja di tengah momentum pemulihan ekonomi nasional. Sejalan dengan momentum tersebut, sektor pariwisata di tanah air mulai menggeliat. Kondisi ini dimanfaatkan Garuda demi meningkatkan layanan penerbangan bagi konsumen. Irfan mengakui pandemi COVID-19 yang berlangsung selama lebih dari 2 tahun, berdampak terhadap kinerja operasional maskapai penerbangan. Padahal, dengan jumlah terbatas, kala itu armada Garuda siap beroperasi. Cuma, dampak pandemi menyebabkan armada Garuda harus berhenti terbang. Armada sempat tidak beroperasi di tengah proses restrukturisasi kewajiban usaha, termasuk negosiasi bersama lessor, kata Irfan. Irfan menambahkan, selain restorasi pesawat, fasilitas pembiayaan dari PPA juga akan dipakai untuk kebutuhan lainnya. Antara lain, pemeliharaan suku cadang pesawat seperti mesin, APU, shipping part, dan lainnya. Irfan berharap, pembiayaan dari PPA bisa menggenjot kinerja keuangan. Fasilitas pembiayaan ini memberikan optimisme dalam hal kepercayaan sektor dunia usaha terhadap outlook bisnis Garuda ke depannya, imbuh dia. Sebelumnya, GIA secara bertahap melakukan optimalisasi utilisasi pesawat. Ini sejalan hasil negosiasi dengan pihak lessor pasca disetujuinya proposal perdamaian dalam proses PKPU. Melalui berbagai upaya tersebut, GIA akan meningkatkan jumlah armada secara bertahap hingga mencapai 60 pesawat. Penambahan armada diharapkan bisa mendukung pertumbuhan kinerja. Teguh Hidayat, analis dari Avere Investama menilai, Garuda memang harus diselamatkan. Meskipun proses kebangkitan kinerja emiten pelat merah ini bakal berat dan berlangsung lama. Kerjasama memang menciptakan perkembangan. Tapi, kita harus lihat dampaknya 1-2 tahun ke depan, ungkap Teguh. Terlebih, GIA masih menghadapi masalah kompleks. Turunnya kinerja GIA juga akibat salah kelola keuangan perusahaan. Selain itu, inflasi juga menjadi tantangan bagi Garuda. Fluktuasi harga bahan bakar aftur juga bisa memberatkan kinerja ke depan. Tingkat keterisian pesawat bisa berkurang karena turunnya kemampuan finansial masyarakat. Senior Investment Information Mirai Aset Sekuritas Navan Aji Gusta mengapresiasi langkah PPA menyediakan fasilitas pembiayaan restorasi pesawat GIA. Dia berpendapat, fasilitas pembiayaan tersebut bisa membuka kembali saham Garuda yang tengah digembok pihak regulator. Dengan catatan, arus kas keuangan GIA harus positif. Jadi, bisa melindungi hak para investor pemegang saham GIA. Jika ingin dibuka harus ada kalkulasi. Jangan sampai pergerakan harga saham GIA mengalami depresiasi signifikan. Timingnya mesti tepat, jelas Navan. Asal tahu saja, saham GIA telah disuspensi dari 18 Juni 2021 silam berkaitan dengan penundaan pembayaran kupon sukuk. Batas maksimal suspensi saham GIA pada 18 Juni 2023 mendatang.